Hai teman-teman, kita lanjutkan lagi pelajaran tentang pengujian hipotesis. Nah, di sini kita akan menghitung untuk pengujian hipotesis satu rataan. Nah, di sini ada dua rumus untuk menguji hipotesis satu rataan. Nah, di sini ada Z dan ada T. Nah, keduanya itu ada perbedaan kapan dipakai. Nah, di sini jika variansi atau simpan baku dari populasi itu diketahui, maka kita akan pakai rumusnya, rumus Z. Di mana Z itu rumusnya sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N. Sementara kalau variansi dari populasi itu atau simpanan baku dari populasi tidak diketahui, maka kita harus pakai rumus T. Nah, di mana T itu rumusnya adalah X bar dikurang mu dibagi dengan S per akar N. Nah, di sini H0 kita itu yaitu mu sama dengan mu 0 ya. Sementara H1-nya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan soal, bisa mu kecil dari mu 0, kemudian bisa mu besar dari mu 0, dan bisa juga mu tidak sama dengan mu 0. Nah, untuk daerah kritis seperti yang sudah digambarkan di video sebelumnya, kalau tandanya kecil di sini, maka daerah tolak H0 itu adalah Z kecil dari min alfa. Sementara kalau tandanya besar, maka daerah kritis atau daerah tolak H0 itu adalah Z besar dari alfa. Kemudian saat mu tidak sama dengan mu 0 itu daerah kritis atau daerah tolak H0-nya berada di sebelah kiri, yaitu di kecil dari min Z alfa per 2, dan sebelah kanan yaitu di Z alfa per 2. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam pemahaman menggunakan rumus ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini berdasarkan 100 laporan kematian di AS yang diambil secara acak, diperoleh bahwa rata-rata usia meninggal di AS itu 71,8 tahun. Nah, hal ini memberi dugaan bahwa rata-rata usia meninggal di AS lebih dari 70 tahun dengan simpan bakunya 8,9 tahun. Yang pertanyaan A, nyatakanlah dugaan tersebut dalam pernyataan hipotesis statistik. Yang B, untuk signifikan tingkat signifikan 5%, benarkah dugaan tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini agar mudah, kita bikin dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui dari soal itu sampelnya ada 100. Oleh sebab itu di sini N menjadi 100. Kemudian ini harusnya X bar ya, nggak kelihatan barnya, garis di atasnya. Nah, nilai dari X bar itu, dari 100 sampel yang diambil itu, nilai rata-rata kematiannya itu, umur rata-rata dia meninggal itu adalah 71,8. Kemudian dibilang di sini, hal ini memberi dugaan bahwa rata-rata usia meninggal di AS, berarti ini adalah rata-rata meninggal secara keseluruhan atau nilai rata-rata dari populasi. Oleh sebab itu, mu sama dengan 70. Berarti di sini dengan simpangan baku artinya juga simpangan baku dari populasi. Dan berarti sigmanya sama dengan 8,9. Dan diketahui di sini tadi taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Untuk yang ditanyakan, yang A adalah hipotesis statistik, yang B adalah uji dari hipotesisnya. Kesimpulannya apa gitu ya. Nah, dari sini berarti rumusan hipotesis yang kita bisa buat adalah H0 mu sama dengan mu 0, di mana mu 0-nya tadi yang 70 ya. Di sini 70 mu 0. Kemudian H1-nya karena di sini dibilang bahwa lebih dari, maka di sini hipotesisnya kita pakai mu besar dari 70. Maka inilah yang disebut sebagai hipotesis statistik. Nah, untuk menjawab yang B, berarti kita harus melakukan prosedur pengujian hipotesis itu secara lengkap ya. Yang pertama, di video sebelumnya sudah disebutkan kita harus menentukan H0 sudah ada, kemudian kita sudah menentukan H1, kemudian kita juga sudah punya alfa. Berarti rumus yang selanjutnya kita tentukan adalah statistik uji yang kita gunakan. Nah, statistik uji apa yang kita gunakan? Apakah Z atau T? Itu tergantung dari yang diketahui tadi ya. Nah, di sini variansi atau simpangan baku ya, simpangan baku dari populasi itu diketahui. Sehingga kita menggunakan rumus, nah kita lihat di sini, kalau simpangan baku dari populasi diketahui kita pakai rumus Z ya. Nah, berarti untuk menyesuaikan soal ini kita pakai rumus Z. Nah, kita hitung di sini dengan alfa 5%, berarti
Z yang kita lihat itu adalah Z 0,05. Nah, penggunaan untuk tabel Z-nya masih sama seperti yang di video penaksiran, berarti kita harus melihat yang saat Z 0,05, dia daerah sebelah kanan, berarti harus 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Jadi silahkan teman cari di dalam tabelnya nilai 0,95. Maka teman-teman akan menemukan nilai ini, 1,645. Nah, kita sudah dapat Z tabelnya, yaitu 1,645. Setelah itu baru kita hitung nilai dari statistik uji. Nah, rumusnya tadi Z itu adalah X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Nah, X bar tadi adalah 71,8, kemudian mu nolnya 70 dibagi dengan sigma. Sigmanya 8,9 dibagi dengan akar dari N, N-nya 100. Sehingga setelah dihitung hasilnya itu adalah 2,02. Nah, di sini 0,02, pakai teman-teman. Nah, di sini 0,02 itu kita gambarkan di supaya mudah teman-teman untuk memahami daerah penolakan hipotesisnya. Maka saya gambarkan di sini seperti gambar di video sebelumnya ya. Berarti kita punya nilai dari tabel itu adalah 1, anggaplah di sini nilai dari 1,645 ya, berarti daerahnya. Kemudian kita punya Z hitung itu ada di sini 2,02. Berarti kita berada di sebelah kanannya. Nah, tadi kalau H0 kita itu mu sama dengan 70, kemudian H1 kita mu besar dari 70, maka tanda besar di sini sesuai dengan video sebelumnya, berarti yang sebelah kanan dari ini adalah daerah tolak H0. Nah, oleh sebab itu di sini karena Z besar dari Z0, artinya Z itu adalah Z hitungnya ini ya. Artinya 2,02 itu lebih besar dari 2,02 itu lebih besar dari 1,645 ya. Nah, seperti di gambar ini, maka Z berada di daerah penolakan H0. Nah, artinya apa kalau tolak H0? Artinya dugaan tersebut benar bahwa rata-rata usia meninggal di AS itu adalah lebih dari 70 tahun. Kenapa? Kalau keputusannya tolak H0, berarti adalah terima H1. Kalau terima H1 artinya mu-nya itu memang besar dari 70 tahun. Nah, begitu caranya untuk kita menentukan penolakan atau penerimaan dari suatu hipotesis. Nah, ini kita pakai rumus Z ya teman-teman, karena tadi diketahui simpangan baku dari populasinya. Kemudian, sebagai latihan, teman-teman coba menyelesaikan soal ini. Di sini suatu pernyataan menyatakan bahwa rata-rata sebuah mobil dikendarai sejauh 20 km dalam setahun. Untuk menguji pernyataan ini, diambillah sampel acak sebanyak 100 pengemudi mobil diminta mencatat jumlah kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di atas bila sampel tadi menunjukkan rata-rata 23.000 dengan simpan baku 3.900? Gunakanlah nilai P untuk mengambil kesimpulan. Nilai P itu adalah nilai P value. Nah, coba teman-teman selesaikan dulu ini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.